Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangannya yang bersukacita dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan dengan penuh kasih setiamu terhadap kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Beracaralah ya Tuhan untuk kami di tempat ini, masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuntunlah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami ya Tuhan dengan segenap hati kami dapat mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami di depan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku.
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan iman kita naikkan bersama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Yesus, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Hanya Engkau ya Yesus. Ini dari hati kami Tuhan. Sekali lagi naikkan. Engkau bersumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lebih lagi kita naikkan. Engkaulah sumber
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Dan perisai di hidupku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, seberapapun kami yang hadir di tempat ini, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau baik dan Engkau sangat baik. Kami bersyukur kami ada seperti kami ada. Kami datang kepada Tuhan bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Roh-Mu, karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Oleh sebabnya Tuhan, kami datang pagi hari ini di tempat ini, membawa pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepada Bapa, membawa hati kami yang bersuka cita, membawa kerinduan-kerinduan kami, dan membawa akan doa seru kami kepada Engkau. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersepakat sehati datang kepada Tuhan setiap kami. Engkau menilik kerinduan setiap kami atas negeri ini Indonesia. Kami bersyukur Bapak, Engkau menempatkan kami di negeri yang aman, yang damai, di negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau atas negeri kami. Engkau menempatkan kami, ada maksud Tuhan bagi kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami bersepakat bagi negeri ini. Kami terus berdoa untuk negeri ini. Biarlah beras kasihan-Mu atas negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pemimpin, setiap daerah dilawat oleh Tuhan dengan kasih, dengan lawatan Tuhan.
kami berdoa ada hujan pertobatan tercurah di ibu kota negara, di setiap provinsi, di setiap kabupaten, di setiap kota, di setiap kampung, di setiap kelurahan, bahkan setiap dusun. Hujan pertobatan tercurah, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, nama Yesus Tuhan diagungkan, dimuliakan di negeri ini. Penuh dengan kemuliaan Tuhan negeri ini Bapa, karena belas kasihan-Mu atas negeri ini. Para pemudanya bertobat, para pemudinya bertobat, dimenangkan bagi Tuhan. Orang tua bertobat, para mahasiswa, anak-anak SMA, anak SMP bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan dengan kasih, dengan lawatan Tuhan bagi negeri ini. Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat untuk para pemimpin dari Presiden, Wakil Presiden Joko Widodo Maruf Amin, Tuhan Yesus, yang akan menyelesaikan tugas di akhir masa jabatannya. Bahkan kami juga berdoa berseru kepada Tuhan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Tuhan, DPR Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, semuanya, bahkan anggota-anggota Bawaslu, KPU di pusat, di provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia, para hakim, para jaksa, para gubernur, pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, para pejabatnya, kepala-kepala dinas jawatan di provinsi, kabupaten dan kota, para guru, para dosen, para perawat, dokter, ya Tuhan, para bidan, polisi khusus di rutan, di LP di seluruh Indonesia, orang-orang Mahkamah Agung, ya Tuhan, orang-orang MK, para hakimnya, dan juga orang-orang KPK, para penyidik, ketua dan wakil ketua. Semua orang pengelola negara ini ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam pengaturan Tuhan. Biarlah kegentaran yang daripada Tuhan Allah menghinggapi para pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan keputusan dilandasi takut akan Tuhan, sehingga negara ini dikelola dengan takut akan Tuhan, hutannya dikelola dengan takut Tuhan, pendidikannya dikelola dengan takut Tuhan, industri, pertanian, perkebunan, perikanannya dikelola dengan takut Tuhan, sehingga Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, bahwa Indonesia menjadi lumbung padi, lumbung beras, ya Tuhan, menjadi lumbung ikan, lumbung sayur, lumbung buah-buahan di dalam nama Tuhan Yesus, lumbung peternakan bagi negeri ini. Bahkan kami berdoa berseru kepada Tuhan dalam pilkada nanti untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil dan wakil gubernur, wakil wali kota. Kami berseru kepada Tuhan, kami mengingat akan janji firman-Mu, bukan dari barat atau dari timur, bukan dari padang gurun datang peninggian. Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Tinggikan anak-anak Tuhan, angkat anak-anak Tuhan ya Bapa, di dalam nama Yesus, baik jadi gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, angkat mereka menjadi garam dan terang bagi negeri ini. Biar negeri ini ya Tuhan penuh dengan terang kemuliaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi akan negeri ini. Hati-Mu ya Tuhan, wajah-Mu Engkau arahkan bagi Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, kami mendengar ya Tuhan, kemuliaan Tuhan diarahkan bagi Indonesia, di IKN, di Kalimantan, bahkan untuk Palangkaraya dan sekitarnya ini. Kemuliaan Tuhan terjadi, kawan-kawan kami dilawat oleh Tuhan, mereka bertobat, mereka mengalami kelahiran kembali. Bahkan Tuhan, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang sekalian darah dengan kami, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami yang namanya kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka dimenangkan bagi Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dimuliakan di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan mereka yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang kami kasihi, bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini, beri kami hati yang takut Tuhan, beri kami benci dosa, cinta Tuhan, cinta firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur atas pagi hari ini. Pagi hari ini adalah hari bagi setiap kami yang hadir di sini, adalah hari berkat, hari damai sukacita, hari kelepasan, hari kelegaan bagi kami. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami akan mengalami yang namanya jawaban doa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh datang menyembah Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Semuanya dalam kendali Tuhan. Apapun
apapun segi kehidupan rumah tangga kami, negara dan bangsa ini dalam kendali Tuhan, dalam pengendalian daripada Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas negara ini. Kami tolak rusuh, kami tolak demo atas negeri ini. Negeri ini semakin aman, semakin damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pengelola bagi gereja ini, baik di pusat, baik dari pendeta Thomas Chandra, Abraham, pendeta Deborah Debi, dan juga Pak Pendeta Joko, Pak Herson, Pak Ginter, Pak Yan Hendra, dan yang lain-lainnya yang mengelola gereja ini, biar mereka mengelolanya dengan takut Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Melalui gereja ini pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengasihi para pengelola pengerja di gereja ini di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini ada banyak ibadah di mana-mana, baik yang dilaksanakan di gereja IFLC di seluruh Indonesia, bahkan di gereja-gereja yang lain. Kami berdoa berseru kepada Tuhan, pengurapan yang daripada surga, Roh Kudus beracara bagi setiap ibadah pada hari ini. Biarlah setiap ibadah yang dilakukan pada hari ini, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan, yang terikat dibebaskan, yang beban berat berikan jalan keluar. Apapun persoalan pergumulan bagi kami, masalah kami kecil, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Oleh sebabnya Tuhan kami yakin dan percaya, di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah juga di tempat ini pagi hari ini kami melihat mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang peduli, Engkau yang lebih tahu akan segala persoalan pergumulan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu bagi setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa berseru kepada nama Yesus Tuhan kami untuk pembangunan gereja ya Tuhan. Kami menyerahkan pembangunan gereja ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang Jehovah Jireh bagi kami. Engkau ya Tuhan, Ia hanya menyediakan benih untuk ditabur, Ia yang menyediakan roti untuk dimakan. Oleh sebabnya Tuhan kami meminta benih untuk kami tabur, kami meminta roti untuk kami makan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang mengandung janji. Terima kasih kami meraih janji firman-Mu Bapa, kami meraih janji-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa atas jawaban-jawaban doa kami hari ini. Kami yakin dan percaya tangan-Mu panjang untuk menolong kami, telinga-Mu tajam untuk mendengarkan kami. Sendengkan telinga-Mu akan seru kami pagi hari ini. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami Bapa. Di dalam kesesakan ini kami berseru kepada Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami teringat akan cuaca yang beberapa hari ini belum turun hujan. Engkau berkuasa atas alam semesta, Engkau berkuasa atas musim ini Tuhan. Oleh sebabnya kami berdoa, turunkan hujan ya Tuhan di dalam nama Yesus untuk menghilangkan debu, untuk menyiram tanaman supaya lebih segar, lebih cerah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berseru dari tempat ini kepada Allah di tempat yang maha tinggi di surga. Sendengkan telinga-Mu Bapa, buatlah awan mendung, buatlah hujan yang cukup ya Tuhan bagi kami, supaya tanaman subur, supaya ikan-ikan juga ya Tuhan segar. Di dalam nama Yesus kami merasa segar, kesegaran melengkapi sukacita kami, melengkapi kedamaian yang boleh kami alami di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala hormat, kemuliaan, keagungan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Dan dalam mengakhiri doa syafaat ini kami ingin mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama yang seperti Tuhan Yesus ajarkan untuk para murid dahulu kala demikian bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
rahmat-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Silakan sapa kiri kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya roh Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Katakan bersama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari untuk Tuhan Yesus. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Katakan lagi bersama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mana tepuk tangannya? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Katakan lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semangat Bapak Ibu. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita angkat lagi pujian ini, lebih semangat lagi. Angkat lagi ya Bapak Ibu. Lepaskan suaranya. Jangan ragu-ragu untuk menari untuk Tuhan Yesus ya. Ada sukacita? Amin. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
dapat menari. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita ingin pujian yang kedua ini lebih semangat lagi. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan malu-malu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Lepaskan segala beban pada hari ini. Kita yakin dan percaya Dia yang akan memberkati kita. Haleluya. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Yes. Katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan dengan iman. Belenggu dosa telah dibayar. Amin. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Yes, katakan dengan iman. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan dengan iman, dengan lebih sungguh-sungguh. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar jemaatnya angkat pujian ini. Katakan. baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah.
Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan dan persembahan pertama kita. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan
hanya ada satu nama yang menjadi sandaran kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Engkaulah Tuhan adalah tempat jawaban dari setiap pergumulan kami, dari setiap persoalan hidup kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka Engkau bukakan hati dan pikiran kami, bahkan telinga kami. Jadikanlah telinga kami sebagai telinga murid yang rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biarkan hati dan pikiran hamba-Mu hanya tertuju kepada pertolongan Tuhan. Karena hamba-Mu ini adalah tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu ini sebagai hamba yang seturut melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berbicara di tempat ini ya Tuhan. Ambil alih tempat ini Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Maka setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, kami menerima jawaban atas doa-doa kami, atas permohonan kami, bahkan setiap pergumulan kami hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya mendapat jawaban daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, berkati tempat ini, biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitahuan firman ini. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, memang kita harus luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, hari ini kembali saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Rasanya sudah cukup lama juga saya tidak ada menyampaikan kebenaran firman di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hari ini tetap kita kembali kepada tema kita, kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Jadi ini tema kita yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Dan hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan atau kita sama-sama pelajari, kita ambil dari kitab 1 Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 26. Saya ajak kita semua, ini mungkin agak kecil tulisannya, kita sama-sama membaca dari firman Tuhan ini. Saya baca yang bagian-bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca dari ayatnya yang genap. Baik, kita mulai membaca firman Tuhan ini di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 26. Saya bacakan mulai dari yang 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lanjut. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lanjut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama.
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Hari ini saya mengambil judul dari firman Tuhan ini, yaitu perkataan yang menjadi berkat. Perkataan yang menjadi berkat. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara saya mengambil judul ini? Karena ada sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu mampu berkata-kata sebanyak 16.000 kata dalam satu hari, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada buku lain yang menulis khusus untuk perempuan itu bisa sampai 20.000, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, dari sekian banyak kata-kata yang kita pergunakan ini, apakah berapa persenkah, berapa banyakkah kata-kata yang bisa menjadi berkat? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman ini, bagaimana supaya kata-kata ini bisa menjadi berkat. Karena Bapak Ibu Saudara, seperti banyak kita ketahui, kita sering menonton di televisi, di media sosial, ada orang sampai masuk ke dalam penjara hanya gara-gara salah dalam berkata-kata, salah berucap. Ada Bapak Ibu Saudara yang demikian. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa rukun, baik suami dengan istri, baik orang tua dengan anak. Ini semua gara-gara perkataan yang salah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 8 ayat 21, bisa dibuka, bantu bentukkan John. Karena lidah kita ini Amsal. Hidup dan mati dikuasai oleh lidahnya. Coba bukan Amsal ya. Sebentar. Mungkin Amos ini Bojan. Amos kayak ini mungkin. Yang Amsalnya. Asal 18. Ini Amos mungkin. Atau Yakobus pasal 3 aja ya. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka ini bisa membuat petaka bagi kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, bisa menggunakannya sebagai kata-kata berkat, maka ini bisa menjadi berkat bagi kita sendiri, bahkan bagi orang yang mendengarkan dari mulut kita. Nah hari ini saya coba mengajak kita sekalian mau melihat bagaimana caranya supaya perkataan kita ini bisa menjadi berkat berdasarkan firman yang sudah kita bacakan tadi. Kembali ke ya. Bagaimana caranya agar kata-kata kita ucapkan merupakan kata-kata yang penuh berkat. Nah, yang pertama kata firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-19, berbicara setelah mendengar. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bahkan tidak jarang suami istri sering bertengkar gara-garanya tidak ada yang mau mendengar. Gara-garanya semuanya ingin ngomong. Yang satu mau ngomong, yang satu mau ngomong. Jadi tidak ada yang mau mendengar. Nah, inilah yang dikatakan sini. Supaya kita lebih sabar untuk mendengar, hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi bukan cepat untuk berkata-kata. Jadi jangan nyerosos dulu, kita dengarkan, perhatikan dulu. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan. Nah, inilah yang disebabkan banyak orang terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan antara satu dengan lain. Karena di teman yang kita ajak ngomong ini kadang-kadang kita belum tuntas menyampaikan segala sesuatunya, tapi dia sudah nyerocos duluan, sudah ngomong duluan. Akhirnya tidak bisa nyambung. Akhirnya tidak kesampaian apa yang hendak disampaikan, yang maksud kita ke A tapi malah nyambungnya ke B. Ini gara-garanya kita tidak bisa memperhatikan dengan serius apa inti dari apa yang mau dibicarakan, apa yang mau diomongkan orang. Mungkin bisa kita ambil salah satu contoh, bisa diputarkan satu sedikit cuplikan video Bapak Ibu Saudara, mungkin ini untuk kita ambil sebagai contoh saja. Rumah ini sudah yang menunggak 1 bulan. Wah, kayaknya ini setelah 1 bulan. Apa? Berarti? Hamil. Alhamdulillah, akhirnya selama 10 tahun kita menikah, akhirnya aku hamil juga. Pasti kau senang toh? Iya, tapi jangan berbilang-bilang dulu sama orang, yuk. Kenapa lagi? Nanti lagi tidak jadi, kita jadi malu lagi. Permisi. Permisi. Kayaknya ada tamu. Siapa lagi itu? Coba cek dulu. Siapa kita cari? Begini Bu, ternyata ditulis di PLN bahwa Ibu telat 1 bulan. Hah? Kenapa bisa kita tahu? Ya, karena sudah tertulis di kantor PLN. Sampai di kantor PLN tertulis? Iya. Tunggu dulu, saya panggil suamiku. Pak, kita pergi lihat itu orang. Kenapa? Kenapa bisa ketahui kalau saya telat 1 bulan? Siapa itu? Tidak tahu. Bisanya. Kita pergi dulu lihat. Kenapa PLN bisa tahu kalau istri saya telat 1 bulan? Kenapa? Sabar. Kalau Bapak mau catatannya dihapus, Bapak bayar sama saya. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa? Ya, berarti punya Bapak saya putuskan. Bisanya itu mau diputus. Apa yang pakai istriku nanti? Terserah. Kalian pakai lilin, suruh dia pakai lilin. Iya, ini sedikit contoh karena tidak nyambung yang seperti saya sampaikan tadi antara yang satu dengan yang lain. Yang dimaksud yang dari petugas PLN itu bukan masalah keterlambatan datang bulan, malah dia mengatakan seakan-akan orang PLN kok tahu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau komunikasi kita tidak tuntas dulu, tidak kita dengarkan dengan pasti dulu. Karena ini kan ibu tadi sudah terobsesi dengan apa yang ada di pikirannya saja. Jadi tidak memperhatikan yang orang datang tadi itu apa maksud dan tujuannya. Karena dia tidak menanyakan dengan tuntas persoalan ini. Nah, itulah Bapak Ibu akibat, salah satu contoh akibat daripada orang yang tidak mendengarkan dengan baik. Cepat-cepat dia berbicara dulu, bukan mendengar dengan seksama dulu. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hati-hatilah
Di sini dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya perkataan kita bisa menjadi berkat? Berbicara tanpa emosi. Seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, sudah bisa dipastikan orang yang suka marah, orang yang ngomongnya selalu tensinya tinggi, biasanya itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita baru mendengar dia ngomong aja sudah ngegas duluan, ya walaupun maksudnya baik. Tapi kalau sudah ngegas duluan, ya bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan umumnya orang yang suka marah-marah ngomongnya kadang tidak terkontrol. Tidak terarah, mau kemana ngomongnya, mau kemana pembicaraannya juga tidak terkontrol. Maka oleh sebab itu kata firman Tuhan, lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di hadapan Allah pun juga, kalau kita sering marah-marah pun juga tidak dibenarkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cobalah kita kendalikan. Kalaupun rasanya ada sesuatu yang ingin membuat kita marah, sabar dulu, kita tahan dulu. Jangan langsung ceplos keluar. Karena kalau yang ceplos itu biasanya itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Tidak jelas arah dan tujuannya. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, berbicara dengan firman Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu ini tidak mudah bagi kita untuk mengendalikan pembicaraan kita. Apalagi kalau memang itu sudah kebiasaan kita. Karena kita mungkin di lingkungan orang-orang yang memang keras, orang-orang yang memang biasa ngomongnya kasar. Jadi tidak mudah. Nah, caranya supaya kita ini bisa mengendalikan, caranya supaya kita bisa mengontrol pembicaraan kita, tentu dengan memohon pertolongan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau tidak, kita tidak akan mampu. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu mengendalikan setiap perkataan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita mau emosi, mau marah. Tapi begitu kita ingat akan firman Tuhan, kita jadi tidak akan marah, tidak akan emosi. Maka sebab itu, alangkah baiknya kita selalu belajar dan belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang mampu menuntun kita untuk mengontrol setiap perkataan kita supaya tidak membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa dengan apa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk marah-marah, tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Justru kita diajarkan di dalamnya hukum kasih. Bahkan ada firman Tuhan juga mengatakan, kalau pipi kanan kita, pipi kiri kita ditampar, pipi kanan kita kembali keserahkan. Itu kan luar biasa sebetulnya pengajaran ini. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan ini. Karena bagi kita, ya namanya kita hidup di dunia ini ya masih banyak hal yang barangkali sulit untuk kita kontrol, sulit untuk kita kendalikan. Tapi kita yakin dan percaya dengan tuntunan dan dari firman Tuhan ini, kita akan mampu untuk melakukannya dengan belajar dari firman Tuhan ini. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol setiap ucapan perkataan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain.
yaitu menjadi pelaku firman. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Orang bagaimana bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara kalau yang dia omongkan antara yang dia lakukan itu tidak bisa nyambung, tidak bisa. Kita ngomong firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan seperti ini, sementara dia sendiri yang berbicara tidak menjadi pelaku firman. Maka oleh sebab itu ada istilah yang sering kita dengar, NATO. Banyak omong tapi tidak melakukan. Banyak orang yang seperti itu. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau orang yang banyak ngomong tapi tidak melakukannya, saya yakin dan percaya kita semua di sini sepakat tidak akan kita turutilah omongan orang itu. Alah, cuma ngomong tok aja, dia tidak sendiri tidak melakukan itu. Nah itu, makanya begitu beratnya bagi kami, khususnya yang berada di atas mimbar ini Bapak Ibu Saudara, apa yang mau sampaikan kepada jemaat, minimal kami sudah mengalami, sudah melakukannya. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, sangat takut menyampaikan segala sesuatu yang saya sendiri juga belum melakukannya. Karena apa Bapak Ibu? Kami yang berdiri di sini, ini sebuah cermin bagi orang-orang yang mendengarkan. Kalau kami hanya ngomong aja firman Tuhan panjang lebar, bagi-bagi firman Tuhan, tapi hanya untuk menyerang-nyerang orang lain, apakah benar demikian? Padahal kita sendiri belum melakukan apa yang kita sampaikan. Maka jujur Bapak Ibu Saudara, setiap saya mau menyampaikan kebenaran firman ini, saya harus betul-betul rasakan ini sudah enggak saya lakukan. Sudah enggak saya melakukan firman Tuhan ini. Kalau tidak, saya tidak akan berani menyampaikan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya ngomong tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan sehari-hari, yang dilihat, baik itu dari lingkungan keluarga saya sendiri, baik itu yang dilihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Harus kita menjadi pelakunya dulu. Kalau tidak, ya gak bisa jadi berkat Bapak Ibu. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Khususnya di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir beribadah di pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini pun juga kiranya menjadi berkat secara khusus bagi saya sendiri pribadi dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya perkataan kita ini tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur karena banyak duduk di hari-hari terakhir, banyak duduk mendengar baik hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar maupun yang dari teman-teman kita yang ada di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bagian untuk memperkaya diri saya sendiri, sehingga saya lebih banyak duduk merenung, mendengar, supaya saya tidak banyak berkata-kata, tapi saya banyak mendengar. Siapapun orangnya, entah itu dari pendeta, entah itu dari jemaat yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu bagi saya sendiri itu adalah berkat. Bagi saya sendiri itulah yang menguatkan, meneguhkan bagi saya sendiri secara khusus. Nah, bagaimana cara selanjutnya agar kita tidak banyak berbicara yang sia-sia, tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna? Ya banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa membaca satu pasal
itu ada berapa kata yang ada dalam satu pasal itu. Syukur-syukur bisa lebih dari satu pasal. Puji Tuhan, kami ada sebuah grup yang kami bentuk dulunya, grup komsel kami, karena dulu sempat tidak efektif, tidak aktif, sehingga kami berubah grup itu menjadi grup untuk rutin membaca firman Tuhan. Jadi kami setiap hari grup itu pagi satu pasal, siang satu pasal, malam satu pasal. Nah dari situ kita bisa mengurangi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita jatahnya 16.000 satu hari. Loh kalau itu nggak disalurkan dengan kita berbicara yang ngolor ngidur yang tidak jelas itu malah nggak jadi berkat. Terutama bagi kita sendiri. Tapi dengan kita banyak membaca firman Tuhan, artinya kita mengurangilah kuota-kuota itu yang seharusnya 16.000 tadi kita bisa kurangi. Misalnya kita dalam satu hari membaca Alkitab itu ada 2.500 kata lah dalam satu hari. Karena kalau 3 pasal itu kurang lebihnya, kalau kita hitung-hitung rata-ratanya itu ada sekitar 2.500 kata di dalam 3 pasal itu. Nah itu masih banyak sisanya. Dari 16.000 itu baru 2.500 lalu kita baca firman Tuhan. Bayangkan dalam waktu 24 jam itu jatahnya 16.000. Itu kalau kita nggak tidur. Kalau tidur 8 jam berkurang lah waktunya. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa berbicara sambil tidur. Ada kan Bapak Ibu? Itu kira-kira itu jangan-jangan ini karena kuota yang satu hari itu tidak terpenuhi sehingga tidur pun dia sampai bisa ngomong. Ada Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ketawa juga, istri saya juga sering seperti itu. Tapi saya berpikir, oh iya ya, mungkin dia kuota siang tadi nggak kesampaian mungkin. Sehingga malam ketika ia tidur, dia ngomong. Cuma kadang-kadang ngomongnya itu nggak saya ngerti. Jadi dalam hati saya, jangan-jangan dia nih berbahasa roh mungkin ini. Sehingga saya sendiri tidak mengerti. Dia ngomong, saya dengar, ngomong apa sih ketika tidur. Jadi itu Bapak Ibu, jadi jangan heranlah Bapak-Bapak mungkin ada istrinya kadang-kadang bisa ngomong sendiri ketika tidur itu. Nah itulah, ingat Bapak Ibu, barangkali kuotanya tidak tercapai dalam satu hari itu. Jadi sehingga dilanjutkan ketika dia tidur, ngomonglah dia. Syukur kalau ngomongnya itu apa gitu, jelas kita dengar. Nanti jangan-jangan nanti ngomong sesuatu yang sifatnya rahasia nanti. Terbukalah rahasianya ketika tidur itu. Akhirnya begitu dia bangun, mama gini ya. Enggak, itu ada Roh Kudus ngomong ke saya. Padahal dia dengar waktu ngigau sebetulnya itu. Bukan Roh Kudus sebetulnya. Jadi mengada-ada aja sebetulnya itu, bukan. Karena ibunya ngomong waktu tidur. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jadi wajarlah kalau ibu-ibu tadi barangkali bisa ngomong. Tapi ini bukan hanya ibu-ibu saja Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bapak-bapak juga bisa ngomong ketika tidur itu. Nah itu, jadi saya hanya bukan sesuatu yang sesuatu yang kebenaran sebetulnya itu. Cuma ini kan saya mikir-mikir gitu, kenapa lah orang bisa ngomong sambil tidur itu ya. Barangkali itu Pak, barangkali itu. Kemungkinan besarnya itu tidak tercapai kuota yang jatah yang satu hari itu. Maka kembali kita mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayo supaya untuk memenuhi kuota kita berbicara yang banyak dalam satu hari itu, cobalah kita baca firman Tuhan. Di samping untuk memenuhi kuota tadi, tentu juga menjadi berkat juga bagi kita. Puji Tuhan, saya selama bergabung di tempat ini, ya saya baru tamat 2 kali baca Alkitab. Sebelum-sebelumnya, jujur Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah tamat karena nanti comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Jadi kapan tamatnya? Jadi nggak jelas urut-urutannya itu dari mana dulu. Ketika saya mau cari apa ayat ini, ketemu dari sini.
ketika saya mau ini ketemu di sini, akhirnya tidak akan pernah selesai. Nah, puji Tuhan kami sudah komitmen dengan teman-teman, di samping juga dengan teman-teman itu yang kita baca rutin 3 pasal dalam 1 hari itu, kami juga harus tambahkan. Karena ini juga kami merasa ini ada berkat juga bagi kami, dengan kita banyak merenungkan, membaca firman Tuhan ini, tentu ini juga secara khusus sangat menguatkan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bukan karena kami berdiri, hanya karena kami berdiri di atas mimbar ini, kami lebih banyak membaca firman Tuhan, tapi tidak demikian Bapak Ibu. Saya tidak pernah membayangkan untuk bisa berdiri di mimbar ini, dan tidak pernah terpikirkan sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya, kenapa saya bisa berdiri di sini, tentu ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami yang berdiri di sini menyampaikan ini walaupun jauh daripada kesempurnaan, karena jujur kami pun juga bukan, background kami adalah orang-orang yang belajar dari teologia, karena kami adalah orang-orang yang biasa bekerja di dunia sekuler. Jadi sambil belajar untuk menggumuli, untuk merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kalaupun tidak banyak, sedikit pun tidak masalah, menjadi berkat bagi orang lain, itu sudah luar biasa bagi kami. Karena firman Tuhan ini bukan hanya bagi orang yang mendengarkannya, tapi bagi saya sendiri pribadi yang menyampaikannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus banyak belajar, saya harus mendengar. Apa yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, kiranya hanya itulah yang saya dapatkan selama ini di dalam menggumuli kitab suci kita. Jadi kiranya walaupun yang saya sampaikan ini tidak panjang lebar, karena jujur saya juga termasuk orang yang tidak bisa banyak berkata-kata. Jadi saya kadang bingung juga, saya mau berkata apa lagi, saya mau ngomong apa lagi. Kadang-kadang saya buat konsep gini tapi nggak bisa keluar. Karena memang tipe saya adalah tipe orang yang tidak terlalu banyak ngomong. Saya lebih banyak mau mendengar saja. Apalagi kalau firman Tuhan, saya hari-hari saya buka-buka, dengar-dengar khotbah pendeta, untuk ya paling tidak mengenyangkan bagi diri saya sendiri, karena rindu dan haus itu yang saya rasakan akan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ini kata kunci terakhir Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-26. Kalau kita tidak bisa mengekang lidah, maksudnya kekang itu kan sama seperti kendalinya kuda itu kan. Jadi kalau kita dibiarkan bebas saja mau berkata-kata apa, ya percuma juga kita ibadah, sia-sia kata firman Tuhan, tidak ada gunanya. Itu sama dengan menipu diri kita sendiri. Walaupun kita beribadah tiap minggu, datang ke gereja, bahkan di setiap persekutuan kita datang, tapi lidah kita tidak bisa kita kekang, ya sia-sialah apa yang kita lakukan, tidak ada gunanya ibadah kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita pagi hari ini. Kami undang kembali WL dan Singer dan pemusik. Kita angkat satu pujian dulu sebelum kita bersatu dalam doa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau akan
Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami sekalian. Bahkan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat firman-Mu itu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman pengharapan kami. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan di pagi hari ini Tuhan, sungguh meneguhkan, sungguh menguatkan kami. Bahkan menjadi jawaban atas segala doa dan permohonan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau sungguh baik, Engkau amat baik atas kami. Biarlah setiap orang yang boleh datang beribadah di pagi hari ini Tuhan di tempat ini, kiranya kuasa Tuhan melawat kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan setiap pergumulan kami yakin dan percaya hari ini kami sudah mendapatkan jawaban daripada Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ibadah Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Doni Hasalim. Dan ibadah pukul 5 sore akan dilayani oleh Evangelis Barombon. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi Saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita berdoa untuk persembahan kita yang pertama yang kedua ini,
Terlebih dulu saya menyampaikan laporan untuk pembangunan gereja kita. Sampai hari ini total pemasukan 204.659.920 juta. Biaya yang sudah dikeluarkan, ada biaya perawatan gedung dan lain-lain. Bisa dilihat 2.368, biaya sewa ruko gereja, pastori dan ruang sekolah minggu 60 juta, biaya pembelian tanah gereja 103 juta, di luar sumbangan ini. Biaya penimbunan tanah untuk lokasi gereja, halaman gereja yang baru itu 17.925, biaya pembuatan studio musik yang sudah keluar 15.113.000, biaya acara perletakan batu pertama 5.548.000, biaya sondir ini untuk pengeboran, pengecekan untuk pembuatan konstruksi untuk fondasi karena gereja kita dibangun bertingkat dan juga untuk perizinan itu 8 juta sekian. Total sampai hari ini pengeluaran 212.204 juta, ada minus 7.544.080. Jadi di sini saudara saya mohon dukungan doanya. Mungkin besok itu dimulai juga untuk pembangunan Direksi Ket untuk gereja kita dimulai besok. Jadi kita juga mohon dukungan doa selalu biar untuk biaya-biayanya dicukupkan. Jadi untuk pembangunan Direksi Ket itu 5 kali 10 meter di sana untuk persiapan pembangunan gereja kita melangkah dengan iman. Itu kita butuh dana 16 juta untuk menyelesaikan pembangunan Direksi Ket itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan pembangunan kita sampai hari ini penerimaan dan pengeluarannya. Mari kita saudara, kita mengangkat amplop yang ada di tangan kita akan menyampaikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita untuk pekerjaan perluasan kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, inilah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan selalu memberkati apa yang kami beri ini Tuhan, tidak ada apa-apanya Tuhan, kami hanya mengembalikan sebagian dari penghasilan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati selalu setiap usaha pekerjaan bisnisnya Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan, biar Engkau yang membalas semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus inilah persembahan kami Tuhan, haleluya, amin. Silakan saudara bisa menyampaikan amplop persembahan ke depan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kami undang untuk dapat berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun, menjadi siap dibangun. Katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Sebentar lagi kami akan akhiri dan akan pulang ke tempat kami masing-masing. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus melengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan apa yang berkenan di hadapan-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas bumi. Mari tundukkan kepalamu, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari segala kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemputmu di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.